andai kata meninggal husnul khatimah, dan dari alam kuburnya, dari dalam alam barzahnya ada satu pintu yang nyambung gemagam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau yang mengatakan ini, yang memberikan amalan ini, di mana salawatnya berbunyi Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa jasadihi fil ajsad wa qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Beliau al-Imam al-Habbar al-Musnid al-Muhaddis Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih radhiyallahu an. Beliau ini salah satu ulama Nusantara, habaib min dzurriyyati Fatimah binti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam min abna Fatimah Az-Zahra, yang menghafal 2 juta hadis lebih. Bayangkan, itu keberkahan dari apa? Dari kecintaan beliau radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kita menghidupkan sunnahku maka ia mencintai aku, dan siapa mencintai aku maka akan berkumpul denganku di surga. Sunnah di sana Imam Bukhari radhiyallahu an mengartikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang telah mengumpulkan kita insyaallah dalam keridhaannya pula. Allah yang menghidupkan, yang mematikan kita, yang memberikan rezeki zahir batin. Di mana Allah mengutus satu utusan yang Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sehingga mudah-mudahan perkumpulan ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan Masjid Nurul Iman ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, dan rasulnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati Khadimul Majlis Sirul Ahdar Al-Ustaz Aziz dan Ustaz Rahmat Ramdhani, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, Allah sehat-afiahkan badan. Wabil khusus kepada Ustaz Suparta, mudah-mudahan sehat-afiah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada DKM Masjid Nurul Iman ini Al-Mukarram Haji Safa Sulaiman, mudah-mudahan Allah sehat afiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan Allah, kita semua mendapatkan khairul jaza, berakhir nanti kita masuk ke alam barzah mendapat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan disetafiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Busana hati kita ini, pakai pakaian ini zahir. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yuhibbu ahdar. Rasulullah dia cinta warna hijau. Kenapa Nabi Muhammad suka warna hijau? Untuk kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena suri tauladan kita Nabi.
Kita kalau nggak mengenal Nabi Muhammad, nggak kenal agama Allah. Kita kalau nggak mengenali nama Nabi Muhammad, ya kita bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu penting kita hidupkan malam-malam di bulan Rabiul Awal ini dengan acara seperti ini. Alhamdulillah, di kelurahan, di RT, di sini kita membuat acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa yang Al-Fakir hormati Bapak RT. Bapak RT Andi, ini jadi kelewat ya, kelewat. Mudah-mudahan berkah, sehat afiah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, kerjaan segala macam berkah insyaallah Pak RT. Jadi menghidupkan Maulid ini Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, kita tinggal ini di Bekasi ini. Itu Maulid Ad-Diba, kebetulan Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Attas itu yang mengenalkan pertama di Indonesia. Bayangkan, Maulid Ad-Diba. Beliau ini kakek daripada jalur perempuan Al-Habib Ali Diba. Habib Ali bin Saleh punya umi Hababah Fulanah bintu Muhammad bin Muhsin Al-Attas, yang pertama mengenalkan Maulid Ad-Diba di Indonesia, di seluruh Nusantara ini. Nah, begitu kita mengenali Nabi Muhammad dari kita menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad. Kenapa kita menjadi mengerti mengenali Nabi Muhammad? Karena dalam acara Maulid menghidupkan sunnah Nabi Muhammad dengan apa? Menghadirkan di waktu asrakal dibaca ya Rasulullah, ketika itu asrakal salam alaika, itu ketika asrakal Rasulullah hadir. Dalam Maulid Simtud Durar dikatakan dari mulai awal dibaca sampai doa Rasulullah duduk. Banyak riwayat tentang keutamaan dari alim ulama ahlus sunnah untuk kita mengenali, mendekat dan hubbur Rasul dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal, Al-Imam Al-Habbar Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, Malang, Jawa Timur, mudir pondok pesantren Darul Hadis. Beliau punya satu solawat yang dibaca 12.000 kali di waktu Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal ini. Siapa membaca salawat beliau itu dikatakan apa? Sesaat andai kata meninggal husnul khatimah, dan dari alam kuburnya, dari dalam alam barzahnya ada satu pintu yang nyambung ke magam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau yang mengatakan ini, yang memberikan amalan ini, di mana salawatnya berbunyi Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa jasadihi fil ajsad wa qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Beliau Al-Imam Al-Habbar Al-Musnid Al-Muhaddis Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih radhiyallahu an. Beliau ini salah satu ulama Nusantara, habaib min dzurriyyati Fatimah binti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam min abna Fatimah Az-Zahra, yang menghafal 2 juta hadis lebih. Bayangkan, itu keberkahan dari apa? Dari kecintaan beliau radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang akan beruntung, akan wujud apa hajat, dan semua doa yang Allah dengar, Allah terima dengan menyebut nama pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul kita seperti ini, RT berkah, RW berkah, lurah berkah, camat berkah, wali kota berkah, gubernur berkah, presiden berkah. Kenapa? Karena acara seperti ini menghidupkan hati kita setiap mukmin. Allah akan berikan sir, Allah berikan nur. Kenapa? Karena hubbur Rasul, karena cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah busana hati kita, Nabi Muhammad ruh kita. Di saat kita nanti, saat kita menemui ajal, libasut taqwa dzalikal khair. Allah mengatakan pakaian ketakwaan ini yang akan dibawa ke alam kubur. Hati kita sudah enggak ada di sini, jasad ini sudah enggak seperti ini, sudah bersatu dengan tanah menjadi butiran pasir. Suatu saat ribuan tahun nanti, begitu yaumul Jumat akan Allah bangkitkan kembali. Di sana itu pakaian itu busana hati kita. Bagaimana banyaknya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal ini, menunjukkan bukti bahwa kita hubbur Rasul, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang akan merasakan keberuntungan, orang akan mendapatkan kebahagiaan
sesuai yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Al-Karim, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falafrahu. Disuruh kita mengatakan semua pemberian Allah dan atas rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falafrahu, lantaran sebab ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jasadku ini Allah yang adakan di dunia ini, lantaran syahadat aku memasuki pintu-pintu surgaku ya Rabb. Kita meminta kepada Allah, bersyukur kepada Allah, qul bifadlillah, dan mengetahui rahmat Allah yang Allah utus 12 Rabiul Awal fi waktu syahr, ketika amal fil, ketika tahun gajah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terus kita mengadakan acara seperti ini, berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad ketika di waktu itu mengenang-enang kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini afdal dikatakan. Kenapa? Daripada kita memikirkan khayal, memikirkan dunia, memikirkan khayalan yang seharusnya kita mengetahui khayal kita isi dengan khayalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita penuhi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di sana ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Ustaz Parta tadi katakan dalam satu ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Terus apa Allah katakan? Andai kata kita mengharap kecintaan Allah, keridhaan Allah, kalau cinta dia ridha. Dalam satu syair dalam kitab Bidayatul Hidayah, matan daripada Bidayatul Hidayah Marakil Ubudiyah, karangan Al-Alamah Syekh Nawawi Al-Bantani, apa dikatakan? Andai kita benci kepada orang yang terlihat buruk-buruk semua orang itu, andai kata kita cinta kepada seseorang yang terlihat baik-baik di diri orang itu. Kenapa? Kita bukan mengharapkan manusia, kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kalau kita mengharapkan kebaikan dari Allah, kecintaan Allah, fattabi'uni, disuruh Rasulullah mengatakan kita disuruh mengikuti aku. Nabi mengatakan ikuti aku, disuruh kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah terus berikan kecintaan kepada kita. Entah itu berlahan-lahan kita mengenali Rasulullah, karena yang wajib susah Habib. Kita mengerjakan sholat ini nggak gampang, istiqomah. Ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus bagaimana kalau kita tinggalkan, harus diqadha, harus ngerti ilmu, bagaimana cara kita wudu, bagaimana kalau itu dengan keran atau dengan bak, ada ukuran kula, ya, segala macam itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita li umat Sayyidina Muhammad, kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ilmu. Terus apa Allah katakan? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus diampunkan dosa-dosa kita, sehingga Allah angkat derajah kita. Allah memerintahkan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita melalui Al-Quran Al-Karim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus sehingga seorang itu menjadi ahli tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah dengan ad-dinul haq, dengan agama yang benar, bukan agama yang salah, membawa sesuatu yang hak, bukan yang batil, bukan yang salah. Kenapa? Karena keridhaan Allah di diri seorang manusia. Huwa basyarun lakal bashar, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari dalam hikam, man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai. Ma huwa arafal haqqa? Siapa dia manusia yang ketika 7 tahun masa kerasulan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mi'rajkan bila sitra wala hijab untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala langsung, untuk turun perintah salat 5 waktu yang terus itu dihukumkan fardu untuk kita kerjakan. Apabila ditinggalkan, kita akan tergelincir nanti di siratal mustaqim, akan kita melihat azabun nar, azab Allah, azab inna azabi la syadid. Azab Allah ini sangat pedih. Dikatakan andai kata kita dusta, ya kita menjadi orang munafik. Andai kata kita orang jujur, ya kita mempunyai martabat tinggi. Dikatakan apa? Dikatakan martabat inna akramakum indallahi atqakum. Allah menyatakan orang berlomba-lomba dalam kebaikan, iya, dalam kehusuan, bukan saling menjatuhkan, bukan bermusuh-musuhan. Kenapa? Karena keutamaan ibadah di sisi Allah. Orang yang tuqa, ahli tuqa ini, kenapa? Dia melihat Nabi Muhammad, sudah mengerti sunnah Nabi Muhammad, dia hidup di bawah bendera Nabi Muhammad, ad-dinul haq, agama yang benar yang dibawa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Terus lentera hati itu, apa busana yang digunakan hati itu sudah cukup, apa yang dikatakan libasu taqwa dzalikal khair, pakaian ketakwaan itu kebaikan.
Andai seorang ia berharap kepada Allah, ia meminta kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata seorang ini bersyukur kepada Allah, dia mengatakan alhamdulillah, 1000 kali dia mengatakan alhamdulillah, 20.000 kali dia mengatakan alhamdulillah, 20 juta kali dia mengatakan alhamdulillah, berapa puluh ribu juta, berapa ia ratus juta mengatakan alhamdulillah tanpa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambiar. Kenapa? Karena di sana keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah ampunkan dosa-dosa kita, istighfar setiap waktu kita. Kita meminta ampunan kepada Allah setiap waktu dan difitrahkan kita lahir dalam keadaan khata' wa nisyan. Kita ini hidup dalam keadaan penuh dengan dosa dan kesalahan. Karena al-insan manusia. Dengan kita melihat akhlak Nabi Muhammad, dengan kita melihat uswah Nabi Muhammad, suri tauladan Nabi Muhammad, akhlakul karimah Nabi Muhammad, yang kita lihat daripada Nabi Muhammad an-nur, cahaya yang memberikan sir kepada hati kita sehingga kita mempunyai busana hati yang khair, yang baik, sehingga di akhirat nanti kita ketemu ajal. Begitu esok hari, lusa nanti, setahun, 2 tahun, 10 tahun, atau berapa puluh tahun lagi kita mati, membawa husnul khatimah, membawa kelezatan hidup. Dari apa? Dari ibadah, sujud terus, salat terus, tahajud setiap malam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bukan orang biasa ini. Orang yang dilihat Allah Subhanahu wa taala, man ahlul qiyamul lail. Setiap malam dia bangun. Terus apa malam-malam ini al-lail Allah jadikan malam ini haqquh auliya dikatakan. Wali-walinya Allah. Orang yang bangun di malam hari, kita harus punya keinginan untuk bangun di malam hari tahajud. Usia sudah 50 tahun masih belum mau tahajud. Usia sudah 60 tahun masih belum mau tahajud. Usia sudah 70 tahun masih belum mau tahajud. Ambil fadilah daripada jawful lail, sepertiga malam itu. Kenapa? Karena Allah bahagia ketika lahir al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi waktu syahr itu, di sepertiga malam itu. Sehingga luar biasa kalau kita perdalam dari kalimat Al-Quran yang Allah berfirman, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Itu rahmat Allah. Seketika Allah memberikan itu ampunan kepada umat-umat Nabi dahulu, bahkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah dahulu. Karena syafaatul udmah, syafaat yang agung dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam alaihi salam, Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah Isa alaihi salam. Sehingga pertama dikatakan manusia kita ini mengenal Allah, mengetahui keberadaan Allah, Nabi Allah Ibrahim. Maka disebut Ibrahim Khalilullah. Itu keadaan satu derajah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, kekasih Allah artinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul kita, uswah kita, qudwah kita, apa dikatakan Rasulullah? Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa lughatul Arab, secara bahasa Arab ini Habib lebih tinggi daripada Khalil. Kenapa? Karena kekasih. Bayangkan, orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau orang menikah, ya. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan alimul ulama, di mana-mana masjid, di mana musala ada selalu Allah Muhammad. Di situ tertulis di dinding, ya. Enggak boleh ditaruh di bawah, dilaknat langsung. Kalau kita melihat ada lafaz Allah, ya, ada lafaz Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dilaknat. Nauzubillah min dzalik, hati-hati. Kenapa? Karena darajah. Allah sudah memberikan kemuliaan, Allah memberikan ketinggian, kebahagiaan terutama daripada kesengsaraan. Kita kalau sengsara kan ngerti rasa sengsara. Sengsara ditagih utang 100 miliar, kan bingung, nggak punya duit sama sekali. Bayangkan kita kudu bayar duit 100 miliar. Misal 1 miliar aja dah. Atau misal kita harus bayar duit 500 juta misal. Nggak punya duit sama sekali. Bayangkan, kan sengsara. Lah itu sengsara. Lah bagaimana bahagia? Diebrahkan Guru Al-Fakir Ki Yasin rahmatullah di Jepara dikiaskan apa? Mimpi buruk dan mimpi baik. Orang mimpi buruk ya buruk, orang mimpi baik ya baik. Orang kalau mimpi baik dia mendapatkan kesenangan, ya dapat duit segala macam. Mimpi buruk tagih utang. Orang kalau mimpinya baik alhamdulillah.
Kalau mimpi buruk seperti itu apalagi nyata sengsara dah tuh. Ya, kenapa? Karena mungkin orang ini kurang mengenali Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita mengenali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita mengenali Sayyidina Umar bin Khattab, kita mengenali sahabatul Rasulillah, kita mengenali sahabat-sahabat Nabi. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan orang yang mengikuti sunnah Nabi dan sahabat Nabi. Ahlu sunnah ini kita mengikuti sahabat Nabi. Ini enggak bahasa gampang mengikuti sahabat ini. Yang dimaksud kita mengikuti sahabat Rasulullah ini kita mempunyai agama yang benar. Jadi kalau kita enggak mengikuti sahabat Nabi, ngikutin agama yang salah. Apa sahabat ini? Sambungan kepada kita di akhir zaman ini, melaluinya kita salafun salihin, tabi'in, terus sahabatul Rasulillah, sampailah baru ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyambungkan kita kepada Rasulullah sahabat, yang menyambungkan kita kepada sahabat tabi'in, yang menyambungkan kita kepada tabi'in salafun salihin. Dan itu yang dikatakan ad-din, agama Allah Subhanahu wa taala, untuk kita fahami, untuk kita mengerti, untuk dipelajari. Apa hukumnya? Fardhu, faridatun alal kull muslimin wal muslimat. Yang perempuan wajib pinter agama, yang laki wajib pinter agama. Kalau udah laki, bini ngikutin laki. Kalau udah suami istri, ya istri jangan lancang-lancang urusan agama, nggak boleh. Harus taat kepada suami, harus ridha, dapat ridha suami. Sepinter-pinternya perempuan tetap ar-rijal, laki-laki qawwamuna 'alan nisa, dikatakan seperti itu. Begitulah kita melihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat akhlak sahabat Nabi. Dalam satu hadis dikatakan dalam kitab Al-Jami' Sahih Imam Bukhari mengatakan akan al-musafahatu fi ashabi Rasulillah. An Abi Qatadah qal qultu li an-nas akan al-musafahatu fi ashabi Rasulillah, qala na'am. Dikatakan Abu Qatadah tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik sahabatul Rasul, apakah di zaman Nabi ada berjabat tangan? Dijawab Anas bin Malik, na'am, iya ada berjabat tangan. Ini yang dikatakan apa? Hubungan hati kepada diri kita untuk kita menemukan kehakikian dalam hidup, untuk kita melihat wujud daripada keyakinan di akhir zaman seperti ini. Ya, di akhir zaman, sedang orang hidup aja sudah akhir, dia terus mati, udah akhir zamannya. Nah, terus dikatakan apa? Selalu kita berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, mengharapkan, meminta kepada Allah, ya Allah, jaga diriku dari pekerjaan-pekerjaan yang keji, jaga diriku dari perbuatan-perbuatan zalim. Gak boleh zalim, gak boleh jahat jadi orang fajir, gak boleh jadi orang ini syirik, menyekutukan Allah, gak boleh. Allah gak bisa disekutukan. Apa yang disekutukan kita ini Allah yang buat. Segala sesuatu yang ada setelahnya Allah, semua Allah yang ciptakan. Dikatakan huwa awalu wal akhiru, zahiru wa batinu. Dikatakan Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, itu diterangkan beliau radhiyallahu an dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab-kitab Imam Asqalani dikatakan. Jadi kalau kita melihat susaat nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, bukan sekarang. Kenapa? Karena Allah Rabb, Tuhan. Kita akan melihat Allah nanti. Kenapa bukan sekarang? Karena Allah bukan makhluk. Ada dunia, ada akhirat, ada zahir, ada batin. Ada kita umat, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun ngerti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang Allah utus kepada kita pun meninggalkan kita. Rasulullah sudah wafat meninggalkan kita. Kita membaca Maulid Nabi, kita membaca risalah an-nubuwah Nabi Muhammad, kita melihat bagaimana kita mengenali Rasulullah. Kalau kita enggak mendengar, kita melihat, terus kita mendengar, terus kita merasakan hadirnya Nabi Muhammad, sehingga hati ini terjaga dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang cela, yang hina. Kenapa? Karena Allah menjaga. Karena apa? Karena lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai terus kita di dunia beruntung, dijaga dari segala macam gangguan, entah itu dari manusia atau dari bala demit, dari gaib.
Dan ini yang dikatakan keterangan Allah berikan kepada setiap hambanya, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah agungkan melalui salawat kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah terus bersalawat kepada Nabi dari awal zaman sebelum azali. Dikatakan dulu Nabi Muhammad belum diutus menjadi rasul, dia nabi dari bentuk cahaya Rasulullah. Allah jadikan sebelum Allah jadikan semua makhluk. Dikatakan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, qabla ayakhluqa Adam, sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, minatin dari tanah. Kita ini dari asal keturunan dari tanah. Allah buat, Allah ciptakan. Kok luar biasa Bib, kok seperti suatu keajaiban tanah menjadi manusia. Wallahu a'lam. Itulah Allah. Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. Kalau kita nggak mampu, nggak ada yang mampu. Hanya Allah yang mengetahui apa yang Allah buat atas segala sesuatu. Allah jadikan badi'us samawati, Allah jadikan itu langit yang tinggi. Kita nggak ngerti bagaimana membuat langit, apalagi buat manusia. Kenapa? Karena khalaqal insana fi ahsani takwim. Allah mengatakan sebaik-baik makhluk Allah kita bangsa manusia. Lah kita beruntung, alhamdulillah nggak dijadikan batu sama Allah. Iya, kalau batu di akhirat pasti masuk ke neraka. Bayangkan, bahan bakar neraka ini batu, hajar dikatakan. Begitu kita melihat Makkah Al-Mukarramah, satu batu hajar aswad, batu hitam di sana. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika diletakkan itu batu pada tempatnya, itu batu di sebelah sudut, itu batu di Ka'bah itu, Nabi mengatakan kepada sahabat, kepada paman-paman Rasulullah untuk diangkat barang-barang ke tempat itu, batu diletakkan, hajar aswad. Ini batu banyak diriwayatkan dari mana-mana. Ada yang mengatakan dari surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita melihat ini kisah risalah an-nubuwah tentang kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau baca kitab-kitab akhir zaman sekarang ini, ada aliran-aliran yang kurang lempeng, aliran yang enggak benar, menjelekkan ulama ahlus sunnah, menjelekkan sampai Nabi kadang. Nah, itu di sana jangan suka ngelihat-ngelihat. Kenapa? Kalau orang yang pikirannya rusak, pasti yang baca sesuatu yang rusak. Kalau orang pikirannya benar, ya baca apa yang benar. Kalau orang kepengen lempeng, kepengen lurus, dapat hidayah Allah, bahagia dunia akhirat, ikuti apa-apa yang nuntun. Jangan apa-apa yang ngejongkrakin. Gak boleh merendahkan Nabi Muhammad, gak boleh merendahkan sahabat Nabi Muhammad, gak boleh merendahkan ahlul bait Nabi Muhammad, gak boleh merendahkan zuriyah Nabi Muhammad. Habaib-habaib misal, gak boleh merendahkan habaib-habaib, dosa. Haram hukumnya, fasik diriwayatkan. Dia sholat, dia puasa, seorang itu ini udah gak karuan, orang ini gak punya hati. Kenapa? Sebaliknya orang yang apa, punya busana hati luar biasa, mahabbah lir Rasul, cinta kepada Rasulullah, Allah akan bukakan maghfirah. Allah sudah katakan yuhibbukumullah, Allah akan berikan kecintaan itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini Allah Subhanahu wa taala hanya min baini asabi, ada di ujung-ujung jari Allah, kuasa Allah ini. Allah hanya sepetik. Allah inginkan apa? Jud. Inama amruhu idza arada syai'an, Allah mengatakan enggak ada yang bisa menghalangi ketika Allah sudah berkehendak. Ayyakula lahu kun fayakun, jadi maka jadilah. Lihat gunung-gunung, ketika Allah inginkan untuk itu hancur itu gunung. Lihatlah kisah-kisah di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidup Nabi, itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk kita melihat. Jabal Rahmah di sana di Makkah Al-Mukarramah, untuk kita melihat Hajar Ismail di sana, untuk kita melihat Masjid Nabawi di mana di sana bersemayam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kebesaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita menziarahi satu manusia, kita berhubungan dengan ruh satu manusia yang Allah agungkan daripada manusia-manusia yang lain. Huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menghubungkan hati kita supaya hati kita mendapat rahmat Allah. Kita menghubungkan pandangan mata kita di mana tempat untuk mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyambungkan hati kita kepada hati yang memandang. Dikatakan ini para habaib, anak abahnya anak daripada abahnya, sampai kepada magam-magamnya, Al-Atas, Al-Adrus, Ibn Sahab, dan banyak daripada ada 100 lebih marga-marga itu habaib, sampai kepada Sayyid Ahmad Al-Muhajir yang hijrah di zaman ketika itu dari Irak ke Hadramut, ke Yaman, yang ketika itu padang itu tandus, padang itu tandus kering. Itu begitu diinjak Ahmad Al-Muhajir langsung subur di sana. 70 keluarga ketika itu hijrah dari sana. Ahmad Al-Muhajir ini cucu keturunan daripada As-Sayyid Al-Imam Ja'far Shadiq yang sezaman dengan An-Nu'man Imam Hanafi radhiyallahu an. Dan kita mendengar khabar-khabar tentang dia, zurrah keturunan bid'atul Rasul daripada zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa ibtitan al-amr li'timasil barakah. Kita bisa mengambil keberkahan dari apa ilmu yang dibawa mereka daripada arisalatu zatiyah, risalah daripada Fatimah Az-Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan dulu di zaman Al-Imam Al-Habr Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih hidup selalu Habib Abdullah menasihati orang-orang di Malang sana. Al-Fakir melihat itu dari YouTube, ya, dari YouTube, dari risalah beliau ketika semasa hidupnya Habib Abdullah bil Faqih dalam durasi suara begitu. Beliau memberitahukan kepada orang-orang di sana, disuruh kita ini mengenali habaib. Jadi Habib disuruh kita ini mengenali habaib. Terus pada nangis semuanya. Pada nangis semuanya. Kenapa? Karena mungkin nyesel selama hidupnya. Seperti fitnah-fitnah di akhir zaman sekarang ini. Ya, makanya hati-hati. Fitnah ini bisa diartikan sesuatu yang gak dikerjakan kita katakan. Ada fitnah ini dalam Al-Quran tafsir fitnah ini ada diartikan fitnah ini suatu pekerjaan syaitan segala macam. Intinya apa segala sesuatu yang berhubungan dengan satu huruf dari Al-Quran itu al-haq, satu kebenaran. Jadi kalau kita alhamdulillah udah berpegang kepada Al-Quran Al-Karim yang Rasulullah katakan taraktu fikum tsaqalain, telah Nabi meninggalkan kepada kita Al-Quran. Jadi kalau kita kepengen mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus banyak qiraah Al-Quran. Kalau kita berusaha untuk mengenali, berarti dari nggak kenal. Kalau kita mengenali Rasulullah, dari kita nggak kenal. Alhamdulillah kita kenal Nabi Muhammad. Ya, kita kenal Nabi Muhammad, pelajari yang baik-baik tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Dikatakan qala Rasulullah al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah ulama-ulama di zaman itu, Al-Imam Hanafi di zaman salafus saleh, dan apa terus sampailah akhir zaman-zaman sekarang ini Al-Insanul Kamil Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi Sahib Maulid Simtud Durar, yang apa yang mereka mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu An-Nu'man Imam Hanafi melihat Sayyid Ja'far Shadiq memainkan tongkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tongkat dimainkan oleh Imam Ja'far Shadiq, dimainkan ketika itu masih kecil Sayyid Ja'far Shadiq. An-Nu'man Imam Hanafi radhiyallahu an melihat itu, wahai Sayyid, memanggilnya Sayyid, bolehkah aku memegang itu tongkat? Kau kepengen pegang ini tongkat datukku Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib mantu Rasulullah, anak Fatimah Zahra binti Rasul. Jaraknya 5 ke Nabi Muhammad. Nu'man menyebut Ali Ja'far Shadiq ini Sayyid. Sayyid di sana al-makna yang diartikan zuriyah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Abdullah bin Abbas, Sayyidina Umar bin Khattab bukan lain lagi. Sayyidina Utsman bukan lain lagi. Sayyidina Ali bukan lain lagi. Yang disebut Sayyidina setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, khalifah yang akhir, yang sudah nggak ada khalifah lagi, itu Sayyidina Al-Hasan summa Al-Husain. Apa sih Sayyid? Pemimpin Arab. Kalau semua Sayyid mimpin semuanya nanti ya. Yang disebut Sayyid di sana Sayyidina Al-Hasan summa Al-Husain. Ketika itu Sayyidina Husain sudah berhenti, dia belajar agama. Sayyidina Husain udah menggugurkan kekhalifahan, anak adik daripada Hasan, anak Fatimah. Itu semua bangsa Arab di zaman itu mengenali Husain Hasan ini, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman itu Ja'far Shadiq itu hidup. Apa terus dikatakan, ini tongkat datukku, bolehkah aku memegangnya? Wahai Sayyid, kata Imam Hanafi. Terus Imam Hanafi dekatnya dicium itu tongkat. Terus Ja'far Shadiq mengatakan, ini riwayat ya, riwayat, ada manakib, ada riwayat. Kalau riwayat ini dari cerita, kalau manakib dari tulisan. Dua-duanya beda, sama dua-duanya. Ada zahir, ada batin. Dalam riwayat ada pun manakibnya, begitu ya. Jadi riwayat sama manakib ini sama. Terus akhirnya begitu dibilang seperti itu, Sayyid Ja'far Shadiq mengatakan kepada Imam Hanafi, ya Nu'man, kau mengetahui ini tongkat datukku, kau cium tongkat ini, sedangkan kau tidak mencium aku, sedang kau mengetahui di dalam tubuhku mengalir darah datukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu anak kecil Sayyid Ja'far Shadiq dipeluk sama Imam Hanafi radhiyallahu an dan diciumi itu sama Imam Hanafi. Kenapa? Karena mereka sangat lebih orang-orang alim. Kita bukan orang alim, tapi orang-orang alim itu para yai, para habaib yang alim-alim, ulama-ulama sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Ma kana Muhammadun laisa min aba'i minkum." Tetap orang-orang itu mengambil ijtihad dalam apa, hubbu ahlu baitur rasul, dalam mereka mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada berpuluhan hadis tentang untuk kita mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Nabi suruhkan mengenali keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyuruhkan kita, berarti amrun nawafil, perintah sunnah yang dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani. Andai kata kita mengerjakan nawafil yang Allah perintahkan, kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kita mendapatkan kecintaan Allah. Amin, Allahumma amin. Berkah luar biasa kalau hidup kita senang. Lah kalau misal ini hati kita kotor, lah kita hati yang kotor ini orang yang fajir, orang yang kejam. Na'udzubillah min zalik. PKI itu kejam. PKI ini kejam. Fajir ini orang yang kejam. Fajir ini orang yang jahat. Apa sih jahatnya orang fajir? Kalau kita tinggalin sholat, kita langsung istighfar terus diqadha. Kita ngerasa salah sehingga kita diampuni ninggalin sholat. Tapi kalau fajir, dia ninggalin sholat sengaja dan nantangin dan kelewatan, bablas. Ini fajir. Jadi dia udah nggak ngerti. Kalau kita begini kita takut kita dosa diatur Allah. Kalau kita begitu kita takut kita nanti mendapatkan hukum yang Allah tentukan kepada perkara-perkara itu. Nah, dia nggak ngurusin orang fajir ini. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di bulan Rabiul Awal ini mendapatkan share Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita busana kebayaan untuk hati kita ini karena rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita kepada kebayaan selalu supaya Allah jauhkan segala keburukan pada diri kita, pada hidup kita, pada tetangga kita. Kalau Rasulullah Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falukrim jarahu, falukrim ghairahu, falukrim dhaifahu." Kita mengenali Nabi Muhammad itu di sebelah kita Rasulullah. Kita mengenali Nabi Muhammad selalu di hati kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ulama Mesir, enggak ada satu badan ini, ada dua ruh.
Gak ada satu badan ini ada dua roh. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ada di hati kita. Betul. Kenapa? Karena kecintaan, keselamatan yang menjaga kita dalam kesusahan. Jadi rahmat Allah ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faliyadhaku galil. Maka kita di dunia ini sedikitlah kita berbahagia, tertawa. Berbahagia sedikit di dunia, tertawa ini sedikit di dunia. Waliyabku kathir, waliyabkaku kathir. Dan banyaklah kita di dunia ini menangis. Apa? Kita rajin capek ibadah. Orang yang capek dalam mengerjakan ibadah ini akan Allah mudahkan nanti di akhirat. Orang yang mudah dalam mengerjakan ibadah nggak bersusah-susah. Padahal susah terus capek. Terawih, iya 23 rakaat. Kan udah nggak ada khilafiyah lagi ya, terawih harus 23. Kalau nggak sampai 23 nano dah tuh, iya agak lain ya. Nah, tapi udah nggak ada apa beda segala macam, capek terus. Yo 30 hari terus puasa. Nah, udah malam terawih, pagi puasa 30 hari, bayangkan. Jadi kita nggak nyambung sama orang-orang alim. Kalau orang alim ngangenin Ramadan, kita ketakutan Ramadan. Iya, kadang juga memang Habib juga kadang Al-Fakir juga kalau Ramadan kayak dari kita puasa, iya, karena belum alim. Kalau orang alim begitu, Ramadan dikangenin. Dari mana dia ngerti itu cinta di hatinya? Dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan sudah Allah katakan di surah Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kiamat ini Allah takdirkan. Allah takdirkan. Allah buat takdir ketentuan Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi enggak ngerti kiamat. Quran sama. Ruh terus yang sering dibahas-bahas ya sama aliran yang lain. Nabi enggak ngerti ruh katanya. Lo kata siapa? Nabi Allah Isa itu. Yang ngerti roh ini Nabi Allah Isa, bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan suka merendah-rendahkan Nabi kita orang-orang itu ya. Enggak boleh. Nabi kita ini ada benar Rabbi, langsung Allah yang mengajarkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasihan ustaz-ustaz pada pusing nanti ngadepin begitu-begituan mulu, maulid bid'ah segala macam, tahlilan bid'ah. Nah, ustaz pada keder. Kiai-kiai pada bingung ya. Nah, itu bahaya begitu ya. Ihtiyatu bi amal dikatakan. Kita ini dalam hidup harus ngerti dari yang ngerti. Kata guru Al-Fakir Kiai Khoyim Yaakob Jombang Tebu Ireng Cukir, apa dikatakan jangan mencari apa-apa. Apa-apa ini enggak ada apa-apanya. Jangan nyari apa-apa nih, apa-apa ini enggak ada apa-apanya. Terus mikir Al-Fakir ini apa maksudnya apa-apa enggak ada apa-apanya. Oh, bid'ah berarti. Sesuatu yang enggak baik. Ya, sesuatu yang enggak dikerjakan Rasulullah. Langsung Al-Fakir yakin semua ulama kita, orang-orang saleh kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita semuanya persis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, maulidnya persis ketika Rasulullah hidup. Segala sesuatunya, tahlilnya persis di zaman sampai ketika Rasulullah hidup. Lah orang ngapain merendah-rendahkan maulid Nabi? Orang apa untungnya mengurusi urusan tahlil-tahlilan, bakal jadi mayit. Itu dikatakan alim-alim apa? Kita mau pakai pakaian apa nanti di akhir hidup? Mau diziarahi nggak pernah ziarah, mau ditahlilin nggak ngerti tahlil ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan perkumpulan ini perkumpulan yang penuh keberkahan. Allah berikan hati kita ini kedekatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bukakan futuhul arifin sehingga hati kita bisa melihat bagaimana khusyuk dalam mengerjakan salat 5 waktu yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang menjadikan keberkahan sehingga ini kota ini Bekasi menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan Allah angkat derajat semua orang-orang yang dekat hatinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah hancur leburkan orang-orang yang jauh hatinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang mungkin di hati mereka hidup bughd, kebencian. Nah, sedang di hati kita mudah-mudahan Allah pakaikan kepada kita, Allah berikan kepada kita busana hati, pakaian hati yang baik.
yang sehingga di akhirat nanti kita melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.